Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tugas fisika dari Ibu Meme yang berjudul pemantulan pada cermin datar, cembung dan cekung. Saya akan menjelaskan ini melalui video yang saya buat. Baik, beralih ke video demi menyingkatnya waktu, saya bacakan. Pemantulan pada cermin datar, cembung dan cekung. Pada dasarnya suatu pemantulan cahaya terbagi atas macam, yaitu pemantulan baur atau acak, pemantulan difus, dan pemantulan secara teratur. Pemantulan baur biasanya dapat terjadi jika terdapat suatu berkas cahaya mengenai permukaan benda yang kasar atau tidak rata. Permukaan benda yang tidak rata tersebut menyebabkan sinar pantul yang arahnya tidak beraturan. Sedangkan pemantulan teratur dapat terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengilap sama seperti sifat yang dimiliki oleh cermin. Pada cermin, hasil pemantulan sinar datang yaitu sinar pantul memiliki arah yang teratur sesuai dengan permukaan cermin. Karena mengingat cermin itu sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Baik, saya akan ngezoom atau memperbesar, mungkin kalian tidak kurang jelas, mungkin saya memperbesar. Nah, ini untuk pada dasarnya. Lanjut. Yang pertama yaitu 1. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Untuk cermin datang biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar, antara lain: A. Tinggi bayang akan sama dengan ukuran tinggi benda. B. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. C. Posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Dan D. Sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. F. Bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan dapat dilihat dalam cermin akan tetapi bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh sebuah layar. Yang terakhir, bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Kalian bisa lihat di samping kiri saya, di sini ada rumus dan contoh dari cermin datar. Jika sobat punya dua cermin datar yang untuk sudut lancip, maka jumlah bayangan benda yang dibentuk oleh cermin tersebut dapat dicari dengan rumus berikut. N sama dengan buka kurung 360 derajat per A min M. Dengan ketentuan jika 360 atau A genap maka M 1. Sedangkan 360 atau A yang sama dengan ganjil, maka M sama dengan 0. Lanjut. 2 sekarang. Pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Cermin cembung pada umumnya digunakan untuk spion kendaraan bermotor supaya didapatkan bayangan yang lebih lebar sudut pandangnya. Untuk cermin cembung memiliki sifat bayangan yang dihasilkan sebagai berikut. Bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau memiliki sifat diperkecil, sehingga memungkinkan sudut pandang yang dihasilkan pada cermin cembung bisa lebih besar. Sifat sinar yang dipantulkan cermin cembung. 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Di sini sudah dicontohkan, mungkin bisa diperbesar. Nah, lanjut. Yang kedua, sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Nah, ini contohnya. Dan yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.
Rumus atau persamaan cermin cembung mirip seperti cermin cekung, hanya saja nilai fokusnya F negatif. Untuk rumus perbesaran cermin cembung sama seperti cermin cekung. Yang ketiga, pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke dalam. Cermin cekung pada umumnya digunakan untuk reflektor pada lampu utama kendaraan bermotor dan lampu seter. Untuk cermin cekung memiliki sifat bayangan yang bergantung pada letak dan posisi benda terhadap cermin. Sebagai contoh yaitu 1. Apabila suatu benda diletakkan dekat dengan cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar dan semu atau maya. 2. Apabila suatu benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata atau sejati dan terbalik. Oleh kerana itu, pada cermin cekung dapat dibuat suatu pengelompokan yang bergantung dengan posisi benda pada masing-masing ruang. Di antaranya benda di ruang 1 maya tegak diperbesar, benda di ruang 2 nyata terbalik diperbesar, dan yang benda di ruang 3 nyata terbalik diperkecil, dan yang terakhir benda tepat di pusat kelengkungan nyata terbalik sama besar. Pada prinsipnya suatu benda dapat dilihat dengan mudah oleh mata karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan dari benda tersebut saat terkena cahaya. Sedangkan cahaya yang berasal dari suatu benda dapat berasal dari cahaya yang berasal dari benda itu sendiri. Contohnya, matahari, lampu seter, lilin, atau cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda, seperti saat melihat benda berwarna merah, artinya benda tersebut memantulkan cahaya berwarna merah. Sifat cahaya sinar yang dipantulkan cermin cekung. 1. Sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Dan yang kedua, sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang yang melalui titik lengkung air akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Rumus cermin cekung. Rumus cermin cekung berfokus positif. Jika sobat mempunyai benda dengan jarak S dari cermin, maka untuk mencari jarak bayangannya menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S. Di sini sudah terjelas, sudah tertera. F itu fokus cermin, S jarak benda dari cermin, S1 jarak bayangan. Sedangkan perbesaran bayangannya menggunakan rumus yang seperti ini. Mungkin saya perbesar. Manfaat dari cermin cekung di kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan cermin cekung cukup banyak diantaranya. Yang pertama, digunakan sebagai pemantulan pada lampu mobil atau berbagai lampu sorot yang lain. Yang kedua, pemantul pada lampu seter. Dan yang ketiga, sebagai antena parabola penerima sinyal radio. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari video yang kali ini. Karena yang saya ketahui, yang saya ambil dari internet, mungkin ini yang akan saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.